Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang pentingnya tata krama, santun, dan rasa malu. Tata krama, santun, dan rasa malu. Ini adalah salah satu yang hilang di umat Islam, yaitu tata krama, santun, dan rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menjelaskan kepada umat Islam bahwa kecantikan atau ketampanan bagi seorang muslim bukanlah pakaian yang dikenakannya maupun perhiasan yang melekati tubuhnya, melainkan kecantikan ketampanan sejati bagi muslim adalah kemuliaan akhlak dan kebaikan, adab budi pekerti. Jadi kalau kata anak-anak Mamat CS mengatakan, buat apa cantik, buat apa tampan, buat apa cantik, buat apa tampan kalau tidak ada akhlaknya. Kenapa mengatakan demikian? Mungkin dia tidak cantik gitu ya. Karena Mamat adalah laki-laki ganteng. Jadi ingat, dalam hal ini yang namanya ketampanan atau kecantikan bukan nomor satu. Yang nomor satu itu adalah akhlak dan kebaikan, adab budi pekerti. Hal ini sesuai dengan watak dan karakter bangsa Indonesia yang kental akan ketimuran. Orang Indonesia itu terkenal dengan kesopan santunan, apalagi orang Sunda. Kalau misalkan lagi berjalan suka mengatakan punten ngiring ngalanku. Sampai sopan-sopannya orang Sunda ketika lewat rumah yang kosong katanya angker, punten ngiring ngalanku. Kasaha coba? Pernah gitu? Nggak berarti sopan. Aduh, sampai seperti itu. Ketika ketemu sama orang yang tidak dikenal, senyum, beri Tuhan detik. Itu orang Sunda. Yang pertama masalah tata krama. Menerapkan tata krama merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah seorang yang tidak akan mungkin bisa terpungkiri. Beliau adalah suri teladan yang baik bagi kita, seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan atau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, yaitu di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Yang jadi pertanyaan, apa itu tata krama? Tata krama dalam bahasa Jawa itu adalah toto kromo, adab, sopan santun. Tata krama yaitu suatu tindakan atau ujaran yang ditunjukkan untuk menghormati orang lain. Biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Jadi peribahasa dikatakan yang muda itu menghormati yang
yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Itu yang harus dilaksanakan. Ini tolong yang masih di bawah umurnya, kepada yang lebih tua jangan panggil nama, coba panggil teteh. Empai, a empai, a empai, mamat. Nah, itu juga sama, salsa kepada Teh Iren, bukan Iren, bukan si Iren, tapi manggilnya Teh Iren. Ini juga sama, siapa ini teh? Yang sebelah sini Gabriel tuh Rahel. Rahel meskipun gede badannya, tetap ke Teh Aisyah panggilnya Teh Siti Aisyah, jangan Hai Aisyah. Kenapa panggilnya seperti itu? Karena Aisyah lebih kecil daripada saya. Jangan. Tetap karena umurnya lebih tua, dan tetap Teh Aisyah menyayangi yang lebih muda. Sayang, kalau punya uang, sayang jangan dikasihkan. Bukan gitu. Tapi sayang seperti adik sendiri. Sayang di sini kan orang Sunda bisa mengatakan sayang itu sayangnya nyah naon? Nyah mere, bukan. Yang kedua, macam-macam tata krama. Ada tata krama dalam bersikap. Tata krama merupakan hal pertama yang nampak pada seseorang. Setiap perilaku dan gerak-gerik yang ditampilkan oleh seseorang akan diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam penilaian orang lain. Jadi di sini tolong tata krama dalam bersikap. Contoh apa? Cara duduk. Cara duduk gimana yang bagus? Cara menyantap makanan gimana? Cara berjalan depan orang lain ataupun yang lebih tua gimana? Cara meminta bantuan gimana? Dan banyak lagi aspek yang lainnya untuk masalah sikap. Contoh cara menyantap makanan. Cara menyantap makanan jangan mengambil yang jauh. Kalau kita lagi meriung gitu ya, nah lagi meriung, jangan mengambil yang jauh. Apalagi kita itu bertamu, kalau dipersilahkan silahkan, apalagi dikasihkan boleh ambil. Tapi jangan memaksakan. Dah yang itu dicopot merongkong di ke depan. Pan kena beranawan tah baju jadi geuleuh teu sopan. Makannya pun tolong meskipun ada, tapi ya enggak, alhamdulillah enak. Yang keduanya apa? Tong ceplak. Nah, makan sambil apa? Sambil ngomong, sampai lagi bersin, wah muncrat ke belakang. Nah, tata krama dalam bersikap. Yang selanjutnya tata krama dalam bertamu. Pernah bertamu? Atau menerima tamu. Tapi sekarang kita lihat dulu cara atau bertata krama bertamu. Yang pertama, tolong satu, kabari dulu, kasih tahu dulu tuan rumah sebelum datang kita bertamu. Mau melalui WA, SMS, Telegram, miligram, kilogram, boleh misalnya. Kasih tahu dulu. Di telepon boleh, di telepon. Selamat pagi. Minta izin boleh enggak saya datang ke rumahnya. Jangan memaksakan. Kalau maaf ya lagi sibuk, jangan memaksakan. Itu sopan gitu. Enggak sopan. Jadi sebelum kita datang ke rumah, tolong kabari dulu pemilik rumahnya. Yang kedua, perhatikan waktu kita bertamu. Apakah itu waktu istirahat atau waktu kerja? Apakah waktu luas
waktunya atau sempit waktunya. Jangan bertamu seenaknya. Misal kita bertamu itu sebelum subuh, bagus nggak? Kenapa? Orang lain pada lagi tidur, nggak boleh. Atau bertamunya pas waktu sholat, waktu maghrib jam 18 ke rumahnya. Assalamualaikum, boleh nggak saya ke rumah? Boleh, tapi saya sekarang mau ke sana. Emang jam berapa? Jam 18.00. Nggak boleh. Kenapa? Mungkin orang lain mau sholat, mau ngaji, mau apa lagi? Mau zikir, mau aurat, baca sholawat, mau apa? Mau ibadah maghrib itu. Karena sebentar waktu isya. Mendingan beres Isya kalau boleh, tapi jangan terlalu malam, karena tidak boleh. Begadang sih boleh saja, begadang boleh asal ada artinya. Kama arti sunat bidang butihi, begadang boleh saja kalau ada kopi artinya. Ini anak-anak sekarang begadang luar biasa sampai pagi, mabar Allah. Apalagi bertamu ke rumah orang lain, menggandengkan Allah Akbar, menggandengkan mabar, astagfirullah, nggak sopan. Pasti tuan rumah tersebut malas. Nanti lagi tolong jangan dibawa lah orang itu menggandengkan, ngariwuhkeun, jangan, pasti malas gitu. Yang selanjutnya yaitu apa? Menunjukkan perilaku yang sopan pada tuan rumah. Ketika masuk tolong apa dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalamualaikum apa? Assalamualaikum tausiah. Assalamualaikum. Itu apa? Ya? Peminta-minta. Assalamualaikum. Nah, itu mah nu lagi hutang. Apalagi Assalamualaikum. Yuli banget. Assalamualaikum. Kata tuan rumahnya, Kumsalam. Kumsalam. Yang benar. Apalagi Assalamualaikum WRWB. Ya atuh. Cek itu Waalaikumsalam WRWB. Kembali. Yang betul. Ketuk dulu pintunya. Assalamualaikum. Salam. Taraya. Dijawab yang usaha itu apa ya? Ketuk dulu, jangan dulu buka pintu sebelum dibukakan oleh pemiliknya. Sesudah dibukakan pintu, jangan langsung masuk sebelum dipersilahkan. Ini langsung masuk, langsung ke WC, tekuat, langsung nepakan awan. Aduh, buru suat langsung, astagfirullah. Sopannya. Nah, sesudah dipersilahkan baru masuk, dan jangan langsung duduk sebelum dipersilahkan. Silahkan duduk. Di mana duduknya? Ya kalau disuruh untuk duduk di kursi, kalau untuk duduknya di bawah, tergantung disuruhnya atau keadaannya. Ini di rumahnya hanya karpet saja, tidak ada kursi. Silahkan duduk. Mana kursinya? Bawa. Gak sopan namanya. Jadi seadanya aja. Yang selanjutnya, apabila sudah dipersilahkan masuk, tolong tadi kita jangan dulu apa-apa sebelum dipersilahkan, apapun.
Yang selanjutnya bertamu itu jangan lebih dari 3 hari, karena satu malam pun harus wajib siapa? Wajib lapor kepada parete. Oh ya, nah apalagi ini yang wakuncar, waktu kunjung pacar, sampai ada yang nginap apal wae eta Mila. Allah. Sekarang malam apa Mila? Cia. Ceile. Jangan pacaran. Mending pacar beneran. Pacar beneran kapan? Setelah menikah. Tuh. Jangan lebih dari 3 hari. Malahan di suatu kampung Bapak lihat ada tulisan di sana pengumuman untuk waktu wakuncar sampai jam 21.00. Sudah kalau nggak salah lebih dari jam 21.00 maka berhadapan dengan aparat. Keren. Kalau di kita gimana? Nginep? Jangan. Sama saja dengan memberikan makanan atau lauk kepada siapa? Meong. Ucing naon deh. Ucing garong. Ucing garong jaga gering deh. Ucing gering. Terus jangan terlalu banyak merepotkan yang namanya tuan rumah. Itu kalau kita bertamu. Sedangkan kita suka kedatangan tamu, yaitu berarti apa? Menerima tamu. Menerima dengan sikap ramah dan sopan. Siapapun orangnya, lebih baik kita jujur daripada kesebelin. Contoh apa? Ada Pak RT, ada Pak RW ataupun siapa. Sekarang kan musim rajaban. Assalamualaikum. Tuh. Mau maaf tuh. Gimana? Orang tuanya memberikan pelajaran kepada anaknya untuk berbohong. Anaknya ke depan dibuka pintunya, gimana bahasanya? Sawer mama oge wartoskeun teu aya. Berarti ngajarkan apa? Ngajarkan bohong. Yang keduanya, untung itu juga sedikit ada anak yang ke depan. Ini ada di dalam TV-nya nyala, apanya pun ada. Tapi ketika melihat di rumah ada Pak RT, untuk sumbangan tidak dibuka. Antepan, biarin. Padahal gimana? Lebih bagus ke depan ngomong ke PRT. Maaf banget, untuk kali ini saya tidak bisa memberikan sumbangan karena kebetulan lagi kosong. Saya doakan mudah-mudahan dari yang lain dapat yang lebih banyak. Gitu aja. Yang selanjutnya gimana? Menjamu tamu sesuai kemampuan. Kalau ada air ya air. Biasanya kalau bagusnya, kata bapak pernah dikatakan, cai, cau, cuek. Cewek semangat, aduh. Cai, cau, cuek. Cai itu air diminum sama kita. Cau maksudnya apa? Makanannya. Sedangkan cuek dikasih makan. Jadi orang yang pulang dari rumah kita itu bagusnya dalam keadaan kenyang, jangan dalam keadaan lapar. Di pasihan jajai aja, nggak sopan, jangan. Yang selanjutnya mengantarkan ketika hendak pulang sampai pintu, jangan sampai depan gang. Ciri eta mah kalau depan gang luak ieu kecil ganyawan depan gang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.
Terus tata krama dalam berkomunikasi. Komunikasi ngobrol. Yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tepat dan terhindar dari perkataan-perkataan yang kotor dan yang menyinggung perasaan orang lain. Tolonglah jagalah. Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti. Jangan sok pintar. Karena kemarin juga dikatakan jangan jadi orang pintar, tapi jadilah orang yang cerdas. Yang selanjutnya menjaga pandangan mata. Tong siga anu kumaha, siga anu eleh, balikeun eta eleh naon. Nah, siga orang yang tidak waras gini aja, wow. Oh, itu sama saja dengan orang yang tidak beradab, tidak beretika. Jangan. Apalagi lagi ngobrol bersama guru, tolong ketika sama guru disambut sama guru, tolong jangan melihat mukanya, tungkul aja kenawan, tunduk bawah nih. Terkecuali sama guru, coba melihat baru gini, tungkul, tunduk kalau lagi ngobrol sama guru. Beda dengan aku ngajar. Coba lihat di sini, berarti lihat semua, jangan tunduk, dibalik. Kalau waktu lihat gini, waktu belajar gini, karena takut ditanya. Jujur, terima kasih. Yang selanjutnya memperhatikan lawan bicara dengan seksama dan memandangnya dengan sopan. Kita punya HP, tolonglah simpan dulu. Simpan. Ya. Apa barusan? Oh iya. Bentar dulu. Aduh. Kayak kambing conge kita itu. Bener enggak? Mending simpan dulu atau izin dulu. Hapunten sakedap aya telepon. Punten ya. Angkatnya. Mangga. Tong hareupeun anak belah mana? Keluar dulu telepon. Assalamualaikum, salam. Punten itu tamu. Kini Pak Wi telepon deui. Cukup. Iya mah diangkat setengah jam telepon. Kasihan orang lain udah nunggu kicep. Ya Allah, ya cireng saya. Janganlah. Apalagi waktu ini ada yang namanya reuni. Tujuannya kan reuni. Reuni itu bisa dikatakan silaturahmi. Tapi kenapa kok silaturahmi itu tidak ngobrol, tidak apa, hanya menguruskan apa? HP saja. Janganlah. Terus tidak memotong pembicaraan orang lain. Kecap. Kemarin itu saya berangkat gerak kamar dipotong, kasihan. Jangan dipotong. Dengarkan dulu, kalau sudah titik baru kita ngomong. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Terus jangan mendominasi pembicaraan. Terus aja ngobrol. Aduh, asal ada ikan radio. Allah. Udah Pak, udah beres. Astagfirullah. Biasanya orang tua, biasanya abah-abah, terus aja curhat cerita zaman dulu. Bener nggak? Kita hanya sebagai pendengar setia. Ketika abah kita itu ataupun orang tua kita sanggah, pasti dia malas akan ngobrol lagi. Dengarkan aja. Kan eta bosan eta wae tema di lain. Kamu tulis judul tema sekarang bah, beres gitu. Bukan begitu juga. Nama juga orang tua harus maklum. Terus tidak menunjuk-nunjuk orang yang lagi berbicara atau bertolak pinggang. Nunjuk-nunjuk. Kemarin saya lihat kamu ya. Yang itu bisa ini orang ini. Jangan. Apalagi ditunjuk-tunjuk sampai gini. Tapi gimana?
Aduh, monggo, kopinya gitu ya, silakan. Atau gimana, bertolak pinggang. Jangan seperti orang yang sok gimana nih, janganlah. Itu dalam berkomunikasi ya. Di media sosial juga sama. Kalau dulu kan bisa dikatakan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu, jempolmu harimaumu. Tidak sedikit orang yang dilaporkan karena jempol. Jadi jempol yang bersalah. Yang selanjutnya tata krama berpenampilan berhias. Pakaian harus bersih dan rapi. Coba lihat Hadi pakai peci. Coba Hadi berdiri. Coba berdiri. Tuh lihat. Berdiri tuh. Bajunya panjang, pakai gomis. Gimana? Ikhwan pakai peci, bajunya merah, wajahnya putih. Mereka, keren. Boleh. Pakaian tidak ketat. Nah, perempuan nih tidak ketat sehingga tidak membentuk lekuk tubuh pemakainya. Menjerit merata langit kocak mata jagat kosa betek putak ngik. Itu tuh berkata nyeri, engap, pasti. Kasihan, kasih kelonggaran buat mereka. Kasihan. Terus pakaian tidak terlalu tipis atau tembus pandang. Wow. Tapi bagusnya perempuan, kenapa pakaian itu perempuan bagusnya yang hitam? Bagusnya karena tidak tembus pandang. Kalau sekarang yang putih, yang tipis, jalan tarangkana kata ringali, ya Allah. Gagal. Abah kamar itu kunci loh. Gara-gara lihat. Aduh. Yang selanjutnya pakaian tidak menyerupai pakaian khas pemeluk agama lain non muslim. Kalau misalnya orang non muslim kan ada yang pakai apa, jangan diikuti lah. Jadi takutnya itu pelecehan atau gimana. Yang enggak kita ya kita aja. Yang selanjutnya tidak memakai pakaian laki-laki buat perempuan pun tidak memakai baju laki-laki. Jangan diikuti lah guys itu ya. Sekarang kan banyak ya pertanyaannya yang nama jeans, tahu jeans nggak? Hebatnya kita itu celana jeans dipakai pada jadi jeans tertelanjang. Jeans, kemarin protes ke bapak celana itu sarapan di coklat, celana jeans. Celana jeans itu bagusnya buat siapa? Buat laki-laki. Buat perempuan bagus, boleh dipakai, tapi luarnya pakai rok lagi. Tanpa ribet, resikonya. Yang selanjutnya tata krama dalam perjalanan. Dalam perjalanan harus sopan, apalagi di motor ya. Aduh, ulahnya bro terparuh bu, payah. Tujuannya baik, timbangkan keamanan, keselamatan, fisik, kehormatan, akhlak dan sebagainya lah. Tidak membebani dan merepotkan orang lain. Di motor pakai yang knalpot yang gimana? Yang hamburger. Aduh, kubuhe, orang lain teh pusing gitu ya. Terus jangan sampai meninggalkan ibadah waktu di perjalanan. Kemanapun kita berangkat perjalanannya, tolong ibadah nomor 1. Apalagi sholat, karena sholat adalah kewajiban kita semuanya. Bagi perempuan harus dibarengi dengan siapa?
Mahramnya jangan sendiri. Itu kemarin siapa? Si Neng kemarin si Neng ke pelabuhan Pak sama siapa? Sendiri? Bukan. Berangkat sama siapa? Sama laki-laki. Gak ada sama saudara juga sendiri. Nginap 3 hari. Jangan, harus dengan mahramnya, dengan keluarganya. Gak boleh Pak. Terus mengucapkan alhamdulillah ketika beres dalam perjalanan atau sampai pada tujuan. Yang selanjutnya masalah sopan santun. Sopan santun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan artinya hormat, takzim, dan tertib. Jadi yang namanya sopan santun di sini sangat penting dalam pergaulan sehari-hari. Orang disukai bukan karena tadi tampan atau cantiknya, tapi karena kesopan santunan atau akhlaknya. Saya tak si gelisnya gelis geda tenawan, teu sopan, teu berakhlak. Mending pilih cantik tidak berakhlak atau jelek berakhlak. Cantik tidak berakhlak atau jelek tidak berakhlak. Berganti, cantik tidak berakhlak atau jelek berakhlak. Mendingan cantik dan berakhlak. Adeu. Mendingan kaset bari teu berakhlak, mending goreng sopan santun. Nah, kasep sopan itu semuanya ada di Almamat. Tinggal ke kasep, soleh, bage, sopan, santun. Kalau nggak percaya kalian ke rumah Almamat, datang ke rumahnya pasti kopi disediakan. Tapi bukan buat orang lain, tapi buat siapa? Buat bapaknya. Karena Mamat suka membikinkan kopi buat siapa? Bapaknya. Termasuk bapak kalau ke rumahnya dikasih kopi. Alhamdulillah. Nah, Mamat suka kopi? Enggak. Karena anak baik. Merokok enggak? Enggak. Alhamdulillah. Kalau lagi berbicara gimana Mamat? Iya, enggak. Punten Mamat, tolong pergi ke warung nuhun mangga. Ih, golak gitu enggak. Sopan santun. Manfaat sopan santun apa? Mudah diterima oleh orang lain. Resep jeung si eta mah beneran enak orangnya. Emang biasaan gitu. Enak ngobrol sama itu karena berakhlak. Tapi kalau orang yang ngomongnya beletak-beletuk, males. Terus apa lagi? Ingin jadi orang sukses? Sopan santun. Kalau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, sopan santun. Itu masalah sopan santun. Yang selanjutnya masalah malu atau haya dalam bahasa Arab. Ada yang menyatakan juga haya atau hayatun yang artinya hidup. Berarti orang yang punya rasa malu itu seperti punya keimanan. Sedangkan orang yang tidak punya rasa malu seperti orang yang mati tidak punya keimanan. Harus malu lah di sini. Menjadi karakter yang namanya malu itu atau tabiat bawaan. Malu. Marnu apa? Malu karena tidak, maaf nih ya, kalau kita malu tidak ngaji, malu tidak sholat, malu berbicara kasar, malu berbicara kotor, malu kalau maling, malu kalau tidak hafal, malu kalau tidak bisa itu bisa ini. Bukan berarti apa? Malu nggak punya baju, salah itu. Malu nggak punya uang, bukan. Tapi malulah dalam kebaikan. Ke sekolah gimana? Malu kalau kesiangan, malu kalau tidak mengerjakan PR, malu kalau
Diapakan sama guru? Dicarekan. Diapakan carekan teh? Oh diomong. Malu. Dicarekin. Malu. Kalau kerja gimana? Malu. Kalau berbohong, malu kalau tidak tuntas kerja, malu kalau ngambil orang lain, apanya, uangnya, malu kalau apalagi kalau bekerjanya tidak selesai, harus punya malu. Perempuan malu kalau saya ngomongnya berbicara kasar karena perempuan, malu kalau kelihatan rambut, malu kalau kelihatan bentuk tubuh, malu kalau saya itu hanya ngomong saja, berjanji saja tapi tidak menepati janji. Itu harus ada rasa malu, tulis di rumah, di kamar. Malu, malu, aku malu. Wah, malu apa, malu apa, malu apa? Malu tembok, malu bukan. Malu, banyak. Keutamanya apa? Malu. Sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Seorang yang memiliki rasa malu akan terhindar dari melakukan perbuatan tercela. Terus rasa malu akan mendorong seorang mukmin untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi larangan Allah. Sifat malu juga dimiliki seorang mukmin akan mengantarkan menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong dalam hati kita dan pikiran kita ada rasa malu. Dengan apa? Dengan menunjukkan yang paling baik terhadap orang lain. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Tadi judulnya tentang apa? Pentingnya tata krama, santun dan rasa malu. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.